Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil resum peristiwa G30 SPKI. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Muhammad Rafli Sidik dengan NIM 200104012. Kemudian Beno Sugiantoro dengan NIM 200104017. Dan terakhir Fikih Nur Aziz dengan NIM 200304049. Gerakan 30 September. Dalam dokumen pemerintah tertulis Gerakan 30 September PKI, sering disingkat dengan G30S PKI atau Gestapu Gerakan September 30 atau juga dengan Gestok Gerakan 1 Oktober. Adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam pada tanggal 30 September sampai awal bulan selanjutnya, 1 Oktober tahun 1965, ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang yang lain dibunuh dalam suatu usaha kudeta yang hampir sekaligus. Latar belakang perayaan Milad PKI yang ke-45 di Jakarta pada awal tahun 1965, Partai Komunis Indonesia atau PKI merupakan partai komunis terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965, anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan Serikat Buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota, dan pergerakan para petani anggota Barisan Tani Indonesia yang berjumlah 9 juta anggota, termasuk pergerakan wanita, disingkat Garwani, organisasi penulis dan artis serta pergerakan sarjananya. PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung. Pada bulan Juli 1959, parlemen dibubarkan. Kemudian, Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden, sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi-posisi yang penting. Soekarno menjalankan sistem demokrasi terpimpin. PKI menyambut demokrasi terpimpin Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi yaitu antara nasionalis, agama, dan komunis yang dinamakan Nasakom. Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI makin lama makin berusaha memprovokasi bentrokan-bentrokan antara aktivis masanya dengan polisi dan militer. Pemimpin-pemimpin PKI juga menginfiltrasi polisi dan tentara dengan slogan kepentingan bersama polisi dan rakyat. Pemimpin PKI dan Aidit mengilhami slogan untuk ketentraman umum bantu polisi. Di bulan Agustus 1964, Aidit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari sikap-sikap sektarian. Kepada angkatan bersenjata, mengimbau semua pengarang dan seniman sayap kiri untuk membuat masa tentara, subjek karya-karya mereka. Di akhir 1964 dan permulaan 1965, ribuan petani bergerak merampas tanah yang bukan hak mereka atas hasutan PKI. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka dengan polisi dan para pemilik tanah. Bentrokan-bentrokan tersebut dipicu oleh propaganda PKI yang menyatakan bahwa petani berhak atas setiap tanah, tidak peduli tanah siapapun, milik negara semudahan milik bersama. Kemudian kemungkinan besar PKI meniru revolusi Bolshevik di Rusia, di mana di sana rakyat dan partai komunis menyita milik Tsar dan membagi-bagikannya kepada rakyat. Pada permulaan 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat. Kepemimpinan PKI menjawab ini dengan memasuki pemerintahan dengan resmi. Pada waktu yang sama, jenderal-jenderal militer tingkat tinggi juga menjadi anggota kabinet. Jenderal-jenderal tersebut masuk kabinet karena jabatannya di militer oleh Soekarno, disamakan dengan setingkat menteri.
Hal ini dapat dibuktikan dengan nama jabatannya, yaitu Menpangat, Menpangat, dan lain-lain. Menteri PKI tidak hanya duduk di sebelah para petinggi militer di dalam kabinet Soekarno ini, tetapi mereka terus mendorong ilusi yang sangat berbahaya bahwa angkatan bersenjata adalah merupakan bagian dari revolusi demokratis rakyat. Isu sakitnya Bung Karno sejak tahun 1964 sampai menjelang melututnya ke-30S telah beredar isu sakit parahnya Bung Karno. Hal ini meningkatkan kasakusuk dan isu perebutan kekuasaan apabila Bung Karno meninggal dunia. Namun menurut Subandrio, Aidi tahu persis bahwa Bung Karno hanya sakit ringan saja. Jadi hal ini bukan merupakan alasan PKI melakukan tindakan tersebut. Faktor Malaysia, negara federasi Malaysia yang baru terbentuk pada tanggal 16 September 1963, adalah salah satu faktor penting dalam insiden ini. Konfrontasi Indonesia-Malaysia merupakan salah satu penyebab kedekatan Presiden Soekarno dengan PKI, menjelaskan motivasi para tentara yang menggabungkan diri dalam gerakan G30S atau Gestok, gerakan 1 Oktober. Pada akhirnya menyebabkan PKI melakukan penculikan petinggi Angkatan Darat. Sejak demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur, di mana para demonstran menyerbu gedung KBRI, merobek-robek foto Soekarno membawa lambang negara Garuda Pancasila ke hadapan Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia saat itu, dan memaksanya untuk menginjak Garuda. Amarah Soekarno terhadap Malaysia pun meledak. Soekarno yang murka karena hal itu mengutuk tindakan Tunku yang menginjak-injak lambang negara Indonesia dan ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang terkenal dengan sebutan Ganyang Malaysia kepada negara Federasi Malaysia yang telah sangat menghina Indonesia dan Presiden Indonesia. Perintah Soekarno kepada Angkatan Darat untuk mengganyang Malaysia ditanggapi dengan dingin oleh para jenderal pada saat itu. Di satu pihak, Legend Ahmad Yani tidak ingin melawan Malaysia yang dibantu oleh Inggris dengan anggapan bahwa tentara Indonesia pada saat itu tidak memadai untuk peperangan dengan skala tersebut. Sedangkan di pihak lain, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Ahana Nasution setuju dengan usulan Soekarno karena ia mengkhawatirkan isu Malaysia ini akan ditunggangi oleh PKI untuk memperkuat posisinya di percaturan politik di Indonesia. Mengetahui bahwa tentara Indonesia tidak mendukungnya, Soekarno merasa kecewa dan berbalik mencari dukungan PKI untuk melampiaskan amarahnya kepada Malaysia. Soekarno seperti yang ditulis di autobiografinya mengakui bahwa ia adalah seorang yang memiliki harga diri yang sangat tinggi dan tidak ada yang dapat dilakukan untuk mengubah keinginan mengganyang Malaysia di pihak PKI. Mereka menjadi pendukung terbesar gerakan Ganyang Malaysia yang mereka anggap sebagai antek Inggris. Antek Nekolim PKI juga memanfaatkan kesempatan itu untuk keuntungan mereka sendiri. Jadi motif PKI untuk mendukung kebijakan Soekarno tidak sepenuhnya idealis. Pada saat PKI memperoleh angin segar, justru para penentangnya lah yang menghadapi keadaan yang buruk. Mereka melihat posisi PKI yang semakin menguat sebagai suatu ancaman. Ditambah hubungan internasional PKI dengan Partai Komunis Sedunia, khususnya dengan adanya poros Jakarta, Beijing, Moskow, Pyongyang, Phnom Penh. Soekarno juga mengetahui hal ini, namun ia memutuskan untuk mendiamkan karena ia masih ingin meminjam kekuatan PKI untuk konfrontasi yang sedang berlangsung. Karena posisi Indonesia yang melemah di lingkungan internasional sejak keluarnya Indonesia dari PBB 7 Januari 1965 dari sebuah dokumen rahasia Badan Intelijen Amerika Serikat atau CIA yang baru dibuka bertanggalkan 13 Januari 1965 menyebutkan bahwa percakapan santai Soekarno dengan para pemimpin sayap kanan bahwa ia masih membutuhkan dukungan PKI untuk menghadapi Malaysia dan oleh karena itu ia tidak bisa menindak tegas mereka. Namun
Ia juga menegaskan bahwa suatu waktu giliran PKI akan tiba. Soekarno berkata, "Kamu bisa menjadi teman atau musuh saya, itu terserah kamu. Untukku, Malaysia itu musuh nomor satu. Suatu saat saya akan membereskan PKI, tetapi tidak sekarang." Faktor Amerika Serikat. Aktivis CIA di Indonesia, Amerika Serikat pada waktu itu sedang terlibat dalam perang Vietnam dan berusaha sekuat tenaga agar Indonesia tidak jatuh ke tangan komunis. Peranan Badan Intelijen Amerika Serikat pada peristiwa ini sebatas memberikan 50 juta rupiah kepada Adam Malik dan Waktak serta obat-obatan kepada tentara Indonesia. Politisi Amerika pada bulan-bulan yang menentukan dihadapkan pada masalah yang membingungkan karena mereka merasa ditarik oleh Soekarno ke dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia ini. Salah satu pandangan mengatakan bahwa peranan Amerika Serikat dalam hal ini tidak besar. Hal ini dapat dilihat dari telegram Duta Besar Green ke Washington pada tanggal 8 Agustus 1965 yang mengeluhkan bahwa usahanya untuk melawan propaganda anti-Amerika di Indonesia tidak memberikan hasil, bahkan tidak berguna sama sekali. Dalam telegram kepada Presiden Johnson tanggal 6 Oktober, agen CIA menyatakan ketidakpercayaan kepada tindakan PKI yang dirasa tidak masuk akal karena situasi politis Indonesia yang sangat menguntungkan mereka. Dan hingga akhir Oktober masih terjadi kebingungan atas pembantaian di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali dilakukan oleh PKI atau NU. Pandangan lain terutama dari kalangan korban dan dari insiden ini menyebutkan bahwa Amerika menjadi faktor di balik layar, dan setelah deret Superman, Amerika memberikan daftar nama-nama anggota PKI kepada militer untuk dibunuh. Namun hingga saat ini kedua pandangan tersebut tidak memiliki banyak bukti-bukti fisik. Faktor ekonomi. Ekonomi masyarakat Indonesia pada waktu itu yang sangat rendah mengakibatkan dukungan rakyat kepada Soekarno dan PKI meluntur. Mereka sepenuhnya menyetujui kebijakan ganjang Malaysia yang dianggap akan semakin memperparah keadaan Indonesia. Inflasi yang mencapai 650%. Membuat harga makanan melambung tinggi. Rakyat kelaparan dan terpaksa harus antri beras, minyak, gula, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Beberapa faktor yang berperan kenaikan harga ini adalah keputusan Soeharto dan Nasution untuk menaikkan gaji para tentara 500% dan penganiayaan terhadap kaum pedagang Tionghoa yang menyebabkan mereka kabur. Sebagai alat dari invasi tersebut, banyak rakyat Indonesia yang sehari-harinya hanya makan bokol pisang, umbi-umbian, gaplek, serta bahan makanan yang tidak layak dikonsumsi lainnya. Pun mereka menggunakan kain dari karung sebagai pakaian mereka. Faktor ekonomi ini menjadi salah satu sebab kemarahan rakyat atas pembunuhan ke-6 jenderal tersebut, yang berakibat adanya backlash terhadap PKI dan
pembantaian orang-orang yang dituduh anggota PKI di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, serta tempat-tempat lainnya. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, 6 jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana Cakra atau Cakrabiwara yang dianggap loyal kepada PKI dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol Untung, Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu, Marjen Soeharto, kemudian mengadakan penumpasan terhadap gerakan tersebut. Dan inilah ilustrasi sumber lubang buaya. Isu Dewan Jenderal. Pada saat-saat yang genting, sekitar bulan September 1965, muncul isu adanya Dewan Jenderal yang mengungkapkan adanya beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas terhadap Soekarno dan berniat untuk menggulingkannya. Menanggapi isu ini, Soekarno disebut-sebut memerintahkan pasukan Cakrabiwara untuk menangkap dan membawa mereka untuk diadili oleh Soekarno. Namun, yang tidak diduga-duga, dalam operasi penangkapan jenderal-jenderal tersebut terjadi tindakan beberapa oknum yang termakan emosi dan membunuh Letjen Ahmad Yani Panjaitan dan Harjono. Inilah foto-foto pahlawan kita. Ya, saya Fikir Rajis melanjutkan dari pembaca sebelumnya, yaitu Beno Sugiantoro. Isu dokumen Gilchrist. Dokumen Gilchrist yang diambil dari nama Duta Besar Inggris untuk Indonesia Andrew Gilchrist beredar hampir bersamaan waktunya dengan isu Dewan Jenderal. Dokumen ini yang oleh beberapa pihak disebut sebagai pemalsuan oleh intelijen Ceko di bawah pengawasan Jenderal Agean dari KGB Rusia, menyebutkan adanya Our Local Army Friends, teman tentara lokal kita, yang mengesahkan bahwa perwira-perwira Angkatan Darat telah dibeli oleh pihak Barat. Kedutaan Amerika Serikat juga dituduh memberikan daftar nama-nama anggota PKI kepada tentara untuk ditindaklanjuti. Dinas Intelijen Amerika Serikat mendapat data-data tersebut dari berbagai sumber. Salah satunya seperti yang ditulis John Hughes, wartawan The Nation, yang menulis buku Indonesia Upheaval, yang dijadikan basis skenario film The Year or Living Dangerously. Ia sering menukar data-data apa yang ia kumpulkan untuk mendapatkan fasilitas Telex untuk mengirimkan berita. Next. Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya. Sesudah kejadian tersebut, 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September atau sering disebut G30 SPKI. Hari berikutnya, 1 Oktober, ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Pada masa pemerintahan Soeharto, biasanya sebuah film mengenai kejadian tersebut juga ditayangkan di seluruh stasiun televisi di Indonesia. Setiap tahun, pada tanggal 30 September, selain itu pada masa Soeharto, biasanya dilakukan upacara bendera di Monumen Pancasila Sakti yang berada di Lubang Buaya dan dilanjutkan dengan tabur bunga di makam para pahlawan. Revolusi di TMP Kalibata, namun sejak era reformasi bergulir, film itu sudah tidak ditayangkan lagi dan hanya terdiisi tabur bunga yang dilanjutkan. Pada 29 September sampai 4 Oktober 2006, para ex-pendukung PKI mengadakan rangkaian acara peringatan untuk mengenang peristiwa pembunuhan terhadap ratusan ribu hingga jutaan jiwa
di berbagai pelosok Indonesia. Acara yang bertajuk Pekan Seni Budaya dalam rangka memperingati 40 tahun tragedi kemanusiaan 1965 berlangsung di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia yang berada tepatnya di Depok. Selain Sivitas Akademika Universitas Indonesia, acara itu juga dihadiri para korban tragedi kemanusiaan 1965, antara lain Setiadi, Murad Aidit, Haryono Sasongko, dan Put Mainah. PKI berusaha memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan menghembus-hembuskan propaganda bohong dengan tujuan mengganti ideologi negara. Bahkan setelah melalui persiapan yang matang, PKI melakukan kudeta yang kemudian dikenal dengan nama Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Secara ideologi, pemberontakan G30 SPKI bisa dikatakan puncak dari kemerosotan moral bangsa dan negara Indonesia. Ketika itu, PKI berupaya mengubah ideologi negara Pancasila menjadi komunis. Pemberontakan G30 SPKI menjadi momentum paling kelam dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Dalam upaya mengisi kemerdekaan, pemberontakan ini pula yang mengakibatkan jatuhnya Soekarno dan kursi kepresidenan Republik Indonesia dan menandai berakhirnya kekuasaan Orde Lama di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Dalam peristiwa tersebut, PKI berhasil menculik dan membunuh para perwira Angkatan Darat di daerah Lubang Buaya di Jawa Tengah. PKI berhasil merebut markas Kodam di Ponorogo dan markas Korem 072 di Yogyakarta. Juga gugur beberapa perwira tinggi dan menengah TNI Angkatan Darat akibat keganasan PKI. Di Jakarta, para perwira yang gugur, di antaranya Letjen TNI Ahmad Yani, Maijen TNI Suprapto, Maijen TNI S. Parman, Maijen TNI Haryono, MT Brigjen TNI Sutoyo, S. Brigjen TNI di Panjaitan, Kapten TNI CZI Andreas, sedangkan di Yogyakarta telah gugur Kolonel Katamso, Komandan Korem 072, dan Mayor Sugiono, Kepala Staf Korem 072. Next. Patut disadari bersama bahwa pergolakan mengenai ideologi dan dasar negara mengingat saat fundamental memiliki konsekuensi dan dampak yang sangat luas. Bagi bangsa Indonesia, mempersoalkan kembali Pancasila sama saja dengan memutar jarum jam sejarah yang membawa bangsa dan negara kepada kondisi saat meletakkan nilai-nilai dasar Indonesia merdeka. Itu berarti mementahkan kembali kesepakatan bangsa Indonesia yang dipelopori para pendiri bangsa. Rangkaian catatan sejarah menjadi bukti konkret betapa berat tantangan yang dihadapi negara proklamasi dan Pancasila. Tetapi di sisi lain, tantangan maha berat yang terjadi pada masa silam membuktikan betapa Pancasila tetap disepakati sebagai ideologi negara yang tak tergantikan dengan ideologi yang lain. Dari fakta sejarah tersebut, tidak ada salahnya mengambil istilah Bung Karno, jangan sekali-kali melupakan sejarah, atau biasa disingkat sebagai jas merah. Sebagai hikmah dari sejarah Gerakan 30 September atau G30 SPKI dapat diperoleh. 1. Pertama, terbentuknya solidaritas spontan masyarakat Indonesia menggayang Partai Komunis Indonesia atau PKI. Yang kedua, pemberontakan G30 SPKI yang bisa disebut puncak dari pengingkaran terhadap Pancasila berhasil ditumpas dengan dukungan rakyat Indonesia yang tetap setia dengan ideologi Pancasila. Ketiga, bubarnya Partai Komunis Indonesia atau PKI, kenyataan tersebut membuktikan bahwa bangsa dan negara Indonesia
tetap menghendaki Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Dan keempat, Indonesia nanti adalah negara sekarang. James Hawthorne 1726 sampai 1797 pernah berkata, dengan konsepnya yang terkenal, the present is the key to the past and the past is the key to the future. Keadaan hari ini merupakan kunci yang mengetahui proses yang terjadi di masa lalu. Dan dengan mengetahui penyebabnya, maka dapat dilakukan antisipasi agar proses di masa lalu yang tidak diinginkan tidak terulang lagi. Next. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya perwakilan dari kelompok 7, Vicky Nuraziz, menutup presentasi di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.